Konco Sastra Jawa yang selalu setia menonton channel Album Sastra Jawa. Album Sastra Jawa selalu menghadirkan sastrawan atau produk sastra dari sastrawan yang berada di Nusantara. Begitu juga komunitas-komunitas sastra atau pergerakan-pergerakan sastra, terutama sastra Jawa dan sastra Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu aspek dalam kesuksesan sebuah karya sastra itu muncul. Halo Mas Komeng, apa kabar? Halo, baik-baik ini. Nah, ini para pemirsa sahabat Album Sastra Jawa pasti senang sekali nih pada kesempatan hari ini bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Mas Komeng. Ini dia Mas Komeng, salah satu nah nanti kita jelaskan. Jadi dalam membuat sebuah hasil produk karya sastra tentunya itu pasti banyak aspek. Ada penulis, nanti ada penerbit sudah cetak sampai ke pembaca, mereka yang menikmati membaca karya sastra. Namun untuk menuju ke penerbitan, nah pasti ada hal yang tidak bisa dikesampingkan, yaitu ilustrasi atau gambar ilustrasi. Atau istilahnya apa Mas kalau ilustrasi itu? Ilustrasi ya gambar dari satu karya yang itu akan menjelaskan sih, mensimbolkan isi dari karya tersebut. Jadi semacam simbol yang bisa nanti orang tangkap untuk first impression orang. Oh ini tentang ini kira-kira gitu loh. Tapi itu juga tidak semua selalu begitu, tapi kira-kira begitu sebagian besar gitu. Ya. Nah, dalam membuat proses ilustrasi ini berapa lama? Satu buku misalnya, bisa cepat, bisa lama, tergantung kita isi dari karya itu. Misalnya itu agak kita bisa menemukan sela-sela cerita dalam karya itu yang kira-kira nanti itu bisa memberikan inspirasi. Jadi karena idenya berkembang terus, kita ketemu insight, ketemu inspirasi, baru kita ini kira-kira cocok untuk karya ini gitu. Jadi terus berkembang sampai kemudian cocok. Nanti kalau disebut sebagai upaya yang makan waktu, ya cuma makan waktu, karena kita tidak ingin ada perasaan kecewa ketika kita nanti menggambar atau membuat ilustrasi itu tidak sesuai dengan isinya gitu loh. Jadi kayak falas gitu kan lagu Mas. Ya, misalnya ceritanya tentang dukun bayi yang tinggal di Jawa, tapi malah menceritakan petani itu kan yang masih Jawa, masih budaya tapi jauh ya. Ya, gitu. Oke, kalau membuat ilustrasi itu apakah harus bertanya dulu dengan penulisnya, atau ini merupakan sebuah serapan perasaan dari Mas Komeng ini membaca karya, terus diperas, terus dirasakan di dalam lubuk hati, baru dituangkan dalam sebuah gambar? Ada nggak dialog dengan penulis, atau modelnya seperti apa? Kalau menurut saya dari pengalaman kemarin itu, ketika kita membuat suatu karya itu harus pertama kali ego kita yang muncul dulu. Jadi persepsi pertama kita dulu, ini tentang apa toh? Jadi ketika kita mencari data-data itu, kita membaca karya-karya sastra tersebut. Kemudian ketika ada sesuatu yang ingin, kayaknya ada yang kurang nih, gitu. Nanti kita bisa ambil data dari penulisnya, atau orang lain disuruh baca, terus, Mas, Mbak, kira-kira ini apa tuh Mbak, tentang apa tuh? Jadi semacam triangulasi gitu loh. Jadi ketika kita si A, si B, dan si C persepsinya sama, oh kira-kira ini. Jadi ada objektivitas dan subjektivitas masuk situ. Jadi tergantung mana, nanti kira-kira ya. Condong kemana dulu? Kecuali kalau ini karya saya sendiri, saya subjektif gitu loh. Tapi ketika saya harus menerjemahkan karya orang lain, ya sewajarnya kita harus selaras dengan karya sastra tersebut. Gitu. Nah, Mas Komeng kan orang Jawa nih. Iya. Dalam membuat gambar ini perlu laku-laku gitu nggak Mas? Misalnya harus biar karyanya itu memiliki aura gitu loh Mas. Nanti yang membaca itu begitu lihat
sampul depannya sudah dor banget. Nggak ada ritual khusus mas, biasanya harus mah ngopi. Nggak pakai mandi kembang gitu ya. Enggak mas, enggak serumput itu sih. Maksudnya ketika Kungkum di mana cari iya wangsit. kalau orang Jawa dulu mungkin begitu mas. Ketika misalnya kita mendengar jambu keris misalnya, ketika dia mau buat sebilah keris, dia harus melakukan ritual-ritual untuk menjernihkan pikiran hatinya. Sebenarnya tuh proses ketika berkarya itu kan harus ada ini mas, apa istilahnya apa ya, pengkondisian dari diri kita sendiri, dari aspek pikiran kita, perasaan kita, terus fisik kita. Kan ketika optimal kita kan berarti akan menelurkan karya yang bagus, karya yang sesuai apa yang kita harapkan itu loh mas. Oke. Untuk saya begitu, tapi kalau kayak berilustrasi gitu ya nggak sampai segitu mas. Mungkin untuk karya-karya yang mungkin besar mungkin perlu ada persiapan ya. Sebenarnya itu masuk persiapan, nanti tergantung konteks kebudayaannya sih kalau saya melihatnya gitu mas. Ya, gitu. Ya mungkin sebelum membuat ya berdoa dulu gitu ya mas. Iya, mantap dulu mas. Mantap. Ini aku harus berkarya karena seperti apa ya, karya itu kan seperti apa ya mas, keturunan kita, anak-anak kita mas. Kita kan kalau punya pikiran, anak itu kan harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, harus sebaik mungkin. Nah kan seperti itu, karena apa yang kita buat itu kan sebenarnya mencerminkan jiwa kita. Oke. Jadi pecahan jiwa itu kan ada di sini mas. Gitu. Mantap sekali. Ya. Ini belajarnya dari mana mas? Kebetulan saya dulu anak psikologi mas. Wah, anak psikologi. Jadi saya itu nggak ada background seninya, maksudnya nggak ada edukasi yang khusus untuk seni. Saya cuma hobi, terus kebetulan ya sampai mengisi waktu ternyata ada job gitu loh mas. Oke, laku keras akhirnya dapat kesempatan untuk membuat ilustrasi di dalam karya apa ini mas, dijelaskan sekalian. Yang ini saya bawa, ini produk dari Dinas Kebudayaan ya mungkin ya. Dinas Kebudayaan kemarin tahun 2019 ini ada novel Jawa. Sebenarnya ada 5 sih mas yang saya buat, tapi karena yang sementara saya bawa cuma 2. Yang 2 ini yang karya dari Umi Kuntari tentang apa namanya ya mas ya, dukun bayi ya mungkin ya. Dukun bayi. Terus yang satu lagi dari naskah dari Albertus Sartono tentang Jatilan. Yang Umi Kuntari tadi judulnya Melati Megar Sore, yang dari Albertus Sartono Panjer judulnya. Oke, dan ketiga yang lain ya? Ada 3 lain. Oke, untuk ini konsepnya seperti apa mas? Mungkin bisa dijelaskan satu mas? Ya. Bisa saya pegangkan ya? Misalnya. Secara umum itu saya hanya menggunakan teknik monokrom mas. Jadi ada 2 pewarna. Karena aku nggak tahu ya mas, tapi dari saya ketika masih belajar ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, ketika kita menggambar dengan monokrom itu lebih keluar apa ya, emosinya menurut ilmu psikologi, tapi saya nggak tahu untuk konteks yang lain. Intinya dari karya-karya yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan adalah tentang profesi yang berkaitan dengan kebudayaan mas. Ini kebetulan pemain Jatilan, terus yang ini itu dukun bayi gitu mas. Untuk yang 3 yang lain? 3 yang lain ada sih mas. Oke. Tapi tentang profesi yang berada di profesi kebudayaan Jawa. Iya. Ya. Kalau nggak salah yang satu itu bakul batik mas. Bakul batik. Oh iya. Yang satu lagi kebudayaan Jawa juga itu. Ya. Satu lagi yang 2 lagi itu apa ya mas ya? Tentang pemain ketoprak. Yang satu lagi tentang perempuan sih mas, aku lupa ya. Satu lagi penari mungkin. Nggak pernah ya, yang batik ya mas ya. Satu lagi itu tentang ini dukun bayi, ini pemain ketoprak, batik, terus penjual itu loh mas, mainan otok-otok gitu loh mas. Mainan anak zaman dulu ya. Tapi kalau itu aku punya pengalaman sih, maksudnya
dari sekian figur yang dibuat itu yang paling berkesan sebenarnya gitu. Karena kan ada orang tua gitu, dia berjualan apa itu mainan tradisional gitu, Mas. Jadi kalau dari apa namanya, dari kesannya itu kok ini apa jenenge melas loh rasanya iki. Nggih. Begitu sih. Yang berkesan semuanya berkesan, tapi menurutku yang paling Merasuk di hati. merasuk itu yang itu. Oke. Iya. Nah, untuk kelimanya warnanya putih dan background putih. Iya, karena Kesucian mungkin. bukan sih, Mas. Aku ambil simpelnya aja sih, Mas. Jadi kalau kontrasnya itu kan nggak perlu kita banyak warna, tapi apa ya, nanti kita fokusnya ke situ loh. Berarti masuk ke fokus monokromnya tadi loh. Oh, betul sekali. Jadi kalau backgroundnya itu Ya. putih, nanti fokusnya ke Ya, misalnya kayak gini. ilustrasi yang tengah begitu ya, Mas. Ya, Nah, biar nggak terlalu rame, biar yang rame isi novelnya. isinya. Gitu. Tapi kira-kira kan bisa langsung, oh kira-kira ini tentang jatilan apa ya, gitu misalnya. Kita tentang apa lagi? Jatilannya tentang apa tuh? Ya. Pemainnya atau awal dukunnya? Nah. Kayak gitu, Mas, kira-kira. Oke, terima kasih sekali Mas Siap. Komeng sudah bergabung dengan kita. Ya. Para pecinta sastra Jawa juga Iya. sudah terobati ini penasarannya. Siapa tahu kok gambarnya backgroundnya putih semua. Mereka selalu bertanya-tanya nih, kemarin netizen pada hubungi saya. Wah, ternyata sudah dijawab pada kesempatan Ya. hari ini. Nah, sukses terus Mas Ya, Komeng, siap, selalu terima kasih. berkarya, mengilustrasi, memberikan warna untuk novel-novel Jawa lainnya, begitu juga produk-produk sastra Jawa, dan maju terus. Siap. Mas. Konco Sastra, kemantapan dan keteguhan hati pasti akan membawa pada kesuksesan. Tetaplah berkarya. Salam album sastra Jawa.